Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang komunikasi pembangunan. Beberapa materi yang telah kami rangkum. Kami terdiri dari beranggotakan Nur Laila Utari, Hana Nur Kamala Firly, Ahmad Pambudi, Melian Setian, Raihan Dani Fadlur Rahman. Pengertian komunikasi pembangunan. Penjelasan atau pengertian komunikasi pembangunan dapat ditelusuri dari beberapa pandangan ahli yang concern. Dengan komunikasi pembangunan, mengaitkan pembahasan komunikasi dengan pembangunan sudah tentu kajiannya tidak lepas dari usaha penyebaran pesan-pesan, ide, gagasan, dan inovasi kepada sejumlah besar orang. Bagaimana suatu ide, gagasan, atau inovasi pembangunan diperkenalkan, dijelaskan hingga menimbulkan efek tertentu sebagai suatu yang bermanfaat. Pengertian komunikasi menurut para ahli. Menurut Peterson 2000, komunikasi pembangunan adalah usaha yang terorganisir untuk menggunakan proses komunikasi dan media dalam meningkatkan taraf sosial dan ekonomi. Secara umum berlangsung dalam negara yang sedang berkembang. Selanjutnya akan membahas pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. Menurut beberapa ahli, secara umum konsep komunikasi pembangunan dapat dirangkum menjadi dua perspektif pengertian, yakni pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. Pengertian dalam arti luas, penjelasan hubungan komunikasi dengan pembangunan dalam berbagai hal melibatkan masalah yang luas dan selalu menyentuh bidang-bidang spesialis lain seperti komunikasi politik, komunikasi sosial dan budaya, atau kebijakan komunikasi. Dalam pengertian yang luas ini, dapat digolongkan berbagai pendekatan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, yang mengupas masalah relasi interlasi komunikasi dengan pembangunan bersifat global dan makro. Komunikasi pembangunan dalam arti yang luas meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara masyarakat dan pemerintah, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Selanjutnya, pengertian dalam arti sempit. Dalam arti sempit, pengertian komunikasi pembangunan adalah segala upaya, cara, teknik, penyampaian, dan gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memperkasai pembangunan kepada masyarakat yang menjadi sasaran, agar dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Komunikasi pembangunan dilihat sebagai rangkaian usaha mengkonsumsikannya pembangunan kepada masyarakat, agar mereka ikut serta dalam memperoleh manfaat dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara. Pengertian ini tercermin dalam sejumlah kegiatan sistematis yang dilakukan oleh berbagai badan dan lembaga yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional dalam menyebarkan gagasan pembangunan kepada khalayak ramai. Selanjutnya akan membahas rumusan lain komunikasi pembangunan. Hal utama yang dilakukan komunikasi pembangunan adalah membuka pemahaman, wawasan berpikir, pengayaan pengetahuan, dan keterampilan, serta memperdayaan masyarakat serta menyeluruh, terutama komunikasi untuk perubahan sosial yang terencana. Komunikasi pembangunan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan manusia yang berarti menghapuskan kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan. Sebagai proses perubahan dan pembaharuan masyarakat, pembangunan membutuhkan kontribusi komunikasi, baik sebagai bagian dari kegiatan masyarakat maupun ilmu yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada slide berikutnya, terdapat gambar skema jalur proses komunikasi pembangunan, di mana masyarakat NGO, non-governmental organization, atau lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah memiliki materi berupa ide, gagasan, dan inovasi pembangunan yang diproses komunikasikan menjadi komunikasi pembangunan. Pada gambar tersebut ditunjukkan bahwa kegiatan komunikasi pembangunan mencirikan upaya pencarian, pendalaman, atau analisis dan penyebaran informasi berupa ide, gagasan, dan inovasi melalui proses komunikasi tertentu, yaitu pribadi, kelompok, dan media massa, dari pemerintah dan masyarakat. Perspektif komunikasi pembangunan. Yang pertama ada komunikasi pembangunan dalam perspektif psikologi. Hagen tahun 1926 dan Max Sellen
tahun 1961 melihat pembangunan dengan pendekatan psikologi interaksional. Salah satu pandangan Hegel yang kuat relevansinya dengan peranan komunikasi dalam pembangunan adalah penekanan analisis yang lebih mendalam pada masalah efek komunikasi. Sementara Maxwell lebih melihat peran opini publik sebagai proses komunikasi dalam pembangunan. Kedua pandangan ini menurut Frey lebih menonjolkan aspek dan makna fundamental dan personalitas anggota suatu masyarakat dalam sistem sosial. Jenis personalitas yang selalu ada dan dianut dalam masyarakat. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa jenis personalitas yang terbentuk dapat menimbulkan suatu efek apabila perhatian terhadap proses internal yang terjadi pada saat suatu pesan dasar diterima, proses intrapsikis yang terjadi dalam diri seseorang atau within self communication. Yang kedua, ongkos modernisasi demikian besar. Namun, pada tingkat tertentu, hal tersebut dapat diatasi melalui sistem komunikasi. Pandangan psikologis melihat pentingnya suatu efek komunikasi sebagai akibat proses interaksi yang dilakukan melalui pesan-pesan komunikasi sehingga timbul efek berantai dari halayak. Di sini, Hegel melihat pentingnya peran keluarga sebagai proses kunci suksesnya memotivasi bagi pembangunan yang diharapkan melalui keluarga sosialisasi ide ataupun pesan pembangunan dapat diformulasikan ke dalam proses tertentu dan perlunya pembentukan basisi komunitas atau masyarakat yang terintegrasi dengan komunitas lainnya yang lebih siap untuk menghadapi serbuan datangnya modernisasi. Alhasil, masyarakat yang tadinya bersifat introvert bergeser menjadi ekstrovert, sehingga individu dapat berinteraksi secara leluasa. Ketika proses ini berjalan dan berlangsung secara normatif, pada tingkat praktis akan memunculkan bentuk hubungan baru yang memerlukan norma-norma sebagai konsensus bersama sehingga pembangunan dapat berlangsung. Dengan demikian, untuk menuju ke arah itu diperlukan seperangkat instrumen komunikasi yang mampu menjangkau secara luas. Komunikasi pembangunan dalam perspektif ilmu komunikasi. Daniel Lerner tahun 1977 dalam studinya di kawasan Timur Tengah menyelami lebih jauh tentang interrelasi komunikasi dengan pembangunan ataupun perubahan dalam masyarakat di negara-negara berkembang. Studi ini dikenal sebagai studi yang pertama kali menjelaskan hubungan komunikasi dengan pembangunan, di mana hasil analisisnya menyatakan bahwa terdapat hubungan antara tingkat urbanisasi, tingkat melek huruf, dan penggunaan media massa, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik. Kesimpulannya, Lerner menyatakan bahwa sistem komunikasi merupakan indikasi sekaligus agen perubahan sosial. Pandangan yang dikemukakan Schramm tahun 1964 melalui studinya atau UNESCO mengkaji peranan komunikasi dalam pembangunan nasional bahwa media massa berperan dalam beberapa hal dalam rangka pembangunan nasional. 1. Menyampaikan kepada masyarakat informasi tentang pembangunan, kesempatan, dan mengadakan perubahan. 2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pembuatan keputusan. Juga memperluas ruang dialog agar melibatkan semua pihak. Hadebro tahun 1979 dalam Nasution 2004 menyusun peran yang bisa dilakukan komunikasi dalam pembangunan, yakni 1. Komunikasi menciptakan iklim bagi perubahan dengan membujuk nilai-nilai, sikap, dan bentuk perilaku yang menunjang modernisasi. Yang kedua, komunikasi dapat mengajarkan keterampilan baru, baca tulis, hingga lingkungan. Yang ketiga,
Media massa dapat bertindak sebagai pengganda sumber-sumber daya pengetahuan. Selain itu, media massa dapat mengantarkan pengalaman-pengalaman yang seolah-olah dialami sendiri sehingga mengurangi biaya psikis dan ekonomis bagi kepribadian. Komunikasi pembangunan masalah distribusi informasi, penerangan pendidikan keterampilan, rekayasa sosial, dan perubahan perilaku. Yang pertama, sebagai proses penyebaran informasi dan penerangan kepada masyarakat, titik pandang komunikasi pembangunan difokuskan pada usaha penyampaian dan pembagian ide, gagasan, dan inovasi pembangunan antara pemerintah dan masyarakat. Pada proses tersebut, informasi dibagi dan dimanfaatkan bersama-sama dan seluas-luasnya sebagai sesuatu yang berguna untuk kehidupannya. Melalui interaksi informasi komunikasi dan sosialisasi dalam berbagai saluran, proses komunikasi pembangunan kemudian dianggap sebagai bentuk pencerahan, penguatan, dan pembebasan dari ketergantungan dan keterbelakangan, sehingga mempermudah menerima suatu inovasi yang ditunjukkan kepada mereka. Yang kedua, sebagai proses pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat. Titik pandang komunikasi pembangunan difokuskan pada penyediaan model pembelajaran publik yang murah dan mudah dalam mendidik dan mengajarkan keterampilan yang bermanfaat. Pembelajaran yang dimaksud menyangkut semua aktivitas manusia yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari melalui pengalaman yang dilaluinya. Dan yang ketiga yaitu sebagai proses rekayasa sosial. Komunikasi pembangunan dipandang sebagai bentuk pengembangan tindakan komunikasi yang sistematis, terencana, dan terarah dalam melakukan transformasi ide, gagasan, atau inovasi melalui informasi yang disebarluaskan dan diterima sehingga menimbulkan partisipasi masyarakat dalam melakukan perubahan. Pada tingkat ini, intervensi komunikasi dalam mengarahkan untuk rekayasa sosial yang diinginkan dapat berwujud interaksi, partisipasi, dan dukungan atas informasi yang mereka terima. Proses ini berhubungan dengan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental dalam melakukan perubahan. Kredibilitas, sumber isi pesan, dan saluran komunikasi sangat berpengaruh dan menentukan perubahan perilaku. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.